Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, kita akan melanjutkan materi terakhir bab 1, yaitu penerapan barisan deret di kehidupan sehari-hari. Oke, saya sudah membuatkan beberapa contoh soal cerita, soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang akan kita kerjakan menggunakan konsep barisan dan deret, baik itu aritmatika maupun geometri. Oke, kita langsung aja. Soal pertama, kalian bisa cek di sini. Ya, soalnya seperti ini. Dalmi pergi ke rumah neneknya menggunakan aplikasi Gojek. Jarak rumah dia ke rumah neneknya itu 15 km. Jika 1 km awal dikenai biaya 5.000 dan 1 km berikutnya dikenai tambahan 2.000 rupiah. Jadi tiap kilometer tambahan, 1 km tambahan itu 2.000 ya. Maka berapa dana yang harus dikeluarkan untuk membayar Gojek ketika sampai di rumah nenek? Jadi Dalmi itu pergi ke rumah neneknya pakai Gojek. Ya. Soal nomor 1. Nah ini barisan aritmatika geometri. Kamu lihat, dia itu kan setiap 1 km berikutnya kan nambah 2.000 kan, nambahnya konstan 2.000 terus. Berarti dia itu barisan aritmatika karena pertambahannya konstan. Ya. Nah, suku awalnya itu apa yang sebagai suku awal? Sebagai suku awal itu jarak mula-mula. Ya, jarak mula-mula. Jadi dia kan bergeraknya kan 1 km dulu, ya. Terus 1 km lagi baru nambah. Kayak gini. Misalkan dari sini, dari rumahnya. Di 1 km awal ini dia itu awalnya itu berapa? 5.000. Iya, 5.000 betul. Tapi di 1 km berikutnya dia itu ketambahan 2.000 terus dan seterusnya. Jadi ya sebagai suku awal itu adalah 1 km awal ini, yaitu 5.000 rupiah. Terus bedanya dia kan nambah 2.000 terus kan, berarti bedanya adalah 2.000. Nah terus N-nya apa? N-nya itu adalah jarak dari rumah dia, rumahnya Dalmi ke rumah neneknya, yaitu berapa kilometer? 15 km. Jadi N-nya 15. Paham? Jadi N-nya itu adalah 15. Baik, kita akan cari U15, suku ke-15. Kenapa kok gak deret? Kenapa ini kok barisan kok gak deret? Karena yang dicari itu adalah dana yang harus dikeluarkan untuk membayar Gojek ketika sampai di rumah nenek yang jaraknya 15 km. Jadi kan awalnya 5.000, jadi suku awalnya itu 5.000. 1 km awal itu 5.000 alias suku pertamanya. Terus kilometer selanjutnya, 1 km selanjutnya alias 2 km itu ketambahan 2.000 jadi 7.000. Terus 3 km, jadi 1 km selanjutnya alias 3 km itu nambah lagi 2.009 dan seterusnya. Kan barisan aritmatika. Ya dicari itu saat sudah mencapai 15 km itu berapa? Kamu bisa manual sebetulnya. Kamu tambah 2.000 terus sampai suku ke-15. Atau bisa menggunakan rumus barisan aritmatika UN sama dengan A plus N-1B. Tinggal masukkan aja U15, A-nya itu 5.000 plus N-nya itu 15, ikuti ini ya, min 1, B-nya itu 2.000, 5.000 14 kali 2.000, perkalian didahulukan, 5.000 tambah 28.000, jadinya 33.000. Jadi biaya yang dikeluarkan Dalmi itu adalah 33.000 untuk sampai ke rumah neneknya. Paham? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kalian bisa lihat soalnya di sini ya. Rata-rata penggunaan paket data internet Hanjipyeong tiap harinya adalah 1,5 GB. Jika pada tanggal 1 Januari
dia membeli paket data 30 GB, tetapi baru dia gunakan besoknya, maka pada tanggal berapakah paket data dia akan habis? Ini barisan apa? Ini adalah barisan aritmatika juga, karena tiap harinya dia menggunakan 1,5 GB. Hari pertama hari ini 1,5 GB, besoknya 1,5 GB dan seterusnya. Tapi beda kayak soal nomor 1, dia itu berkurang. Jadi barisan aritmatika yang berkurang. Jadi kayak gini. Jadi Anjibiok itu menggunakan paket datanya kan. Kalau penggunaan paket data kan berkurang paket data kita, ya kan? Nggak bertambah kan penggunaan paket data itu, dia kan malah berkurang. Maka bedanya itu -1,5 GB. Ya, jadi kayak gini. Dia awalnya sebagai suku awal ya, dia itu beli 30 GB. Tapi nggak dia gunakan di hari awal. Besoknya baru dia gunakan. Jadi suku kedua, yaitu dia gunakan 1,5 GB. Berarti kan berkurang 1,5 GB. Maka jadi 28,5 GB. Ya kan? Terus besoknya lagi berkurang lagi 1,5 GB dan seterusnya. Nah, pada hari keberapakah? Nah, pada tanggal berapakah paket datanya itu akan habis? Sebentar. Oh, ini ada yang salah di soal. Ini sepertinya dia penggunaannya itu di awal hari. Di awal hari. Jadi dia beli itu langsung dia gunakan 1,5 GB dan seterusnya. Jadi salah soal, saya edit ya. Jadi pertanyaannya gini. Tata penggunaan data internet Anjibiok tiap harinya 1,5 GB. Jika pada tanggal 1 Januari dia membeli paket data 30 GB, terus langsung ke pertanyaan, pada tanggal berapakah paket data dia akan habis? Yang betul seperti itu. Ya. Jadi hari pertama dia beli 30 GB, digunakan 1,5 GB, sisanya kan segini. Digunakan lagi 1,5 GB, sisanya itu adalah 27 GB dan seterusnya. Dia itu habis pas kapan? Oke. Jadi gini anak-anak. Ini soalnya agak susah. Ini ada sesuatu yang secara tersirat harus kita cari tahu. Yaitu adalah suku terakhirnya sebenarnya sudah diketahui, yaitu 0. Kenapa? Kan mintanya kan pas sampai habis. Habis kan berarti sisanya kan 0. Nah pas habis itu loh, pas N-nya berapa? N-nya nanti jadi jumlah harinya. Paham? Kita menggunakan rumus barisan aritmatika karena ini kan barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N-1. UN-nya itu adalah 0, A-nya itu adalah 30, N nggak tahu. Bedanya itu -1,5 karena dia berkurang tiap hari. Kan pakai data kan berkurang tiap hari. 30 biarin gini aja nggak apa-apa. Atau 30 kamu pindah ke kiri jadi -30 N-1 kali -1,5. Perkalian pindah ke sana jadi pembagian -30 dibagi -1,5. Coret-coret. Sisanya 20. Maka N sama dengan 21. Jadi dia itu habisnya itu setelah 21 hari, yaitu tanggal 21 malam hari atau tanggal 22 pagi hari. Paham? Ini agak susah karena pakai nalar kita mengerjakannya. Oke, paham sampai sini? Kalau sudah saya hapus. Oke, soal nomor 3. Di sini. Kalian baca di sini. Gaji seorang karyawan PT Sandbox pada awal kerja adalah 2,5 juta. Tapi tiap bulan gaji mereka itu bertambah 20.000. Jika 6 dosen bekerja di sana selama 4 tahun dan selalu menabungkan semua gajinya, berapa banyak tabungannya yang terkumpul?
6 dosen ini rajin nabung. Jadi dia itu kerja, tapi semua gajinya ditabungkan. Nggak tahu makannya gimana, mungkin dikasih orang tuanya ya. Jadi awal kerja itu yang sebagai sebuah awal itu 2,5 juta. Terus tiap bulan itu dia nambah gajinya 20.000, jadi bedanya 20.000. Nambah 20.000. Jadi gaji bulan awal 2,5 juta, gaji bulan berikutnya itu 2,5 juta, 20.000, 2.520.000. Gaji berikutnya lagi 2.540.000, jadi nambah 20.000 terus. Nah, dia itu menabung selama 4 tahun. Nah, ini kan dia menambahnya kan tiap bulan ya. Maka satuan tahun itu harus diubah jadi bulan. 4 tahun itu adalah 4 kali 12, 48 bulan. Jadi N-nya itu yang 48. Ya. Terus berapakah jumlah total tabungannya yang terkumpul? Jadi tabungan awal ketambahan tabungan bulan kedua ditambah tabungan bulan ketiga dan seterusnya sampai selama 4 tahun. Itu berapa? Nah, ini kan deret. Jadi yang kita cari bukan UN tapi SN, deret aritmatika. Gimana rumusnya? N per 2, 2A plus N-1. S 48, berarti 48 per 2, 2 kali A-nya 2,5 juta, ditambah 48 min 1 kali B-nya itu adalah 20.000. Oke, 48 bagi 2, 24, 5 juta, 2 kali 2,5 ya. Ditambah 47 kali 20.000. Oh my god. 24, 5 juta, ditambah 47 kali 2 itu 94. Nolnya kita tambahin 41, 2, 3, 4. 24 dikali 5 juta tambah ini adalah 5.940.000. Dikali deh, wow, 594 kali 24. Maaf saya hitungnya masih kayak gini. 16, 36, 23, 8, 18, 11, 6, 15, 12, 14, 256. Oh, salah. 14, 2, 5, 6, 0, 0, 0, 0. Wah, tabungannya dia sekarang 142.560.000 rupiah, bisa buat beli rumah. Paham? Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 4. Berikan soal di sini. Lee Soo-ho meracut sebuah syair untuk kekasihnya Lee Ju-kyung. Ini mau apa ini? Lupa. Lee Soo-ho meracut sebuah syair untuk kekasihnya Lee Ju-kyung. Setiap hari dia merajut 2 kali lebih panjang daripada hari sebelumnya. Jika mula-mula dia merajut sepanjang 15 cm, berapa senti yang dia rajut pada hari ke-9? Oke. Lee Soo-ho ini cowok tapi suka merajut, ya. Dia itu setiap hari itu merajut 2 kali lebih. Kalau per kali kelipatannya bertambah setiap waktu secara konstan, itu barisan geometri karena kali lipat. Terus dia itu merajut sepanjang 15 cm mula-mulanya. Jadi mula-mula dia itu merajutnya cuma 15 cm. Tapi tiap hari dia itu merajutnya itu 2 kali lebih panjang, 2 kali. Misalkan hari pertama 15 cm, hari kedua 2 kali, jadi 30 cm. Hari ketiga 2 kali, 60 cm. Hari keempat 2 kali, 120 cm. Hari kelima, hari keberapa? Hari ke-9. Hari kelima 240 cm. Hari ke-6
kali 2 lagi 480, hari ke-7 960, hari ke-8 1920, hari ke-9 3840 cm alias berapa? 38,4 meter. Masya Allah. Itu kalau manual. Kalau pakai rumusnya batasan geometri itu adalah Arni A kali R pangkat N-1, yang mana rasionya itu adalah 2. A suku awalnya yang dicari itu U ke berapa? U9. Karena yang dicari itu berapa seti dia merajut pada hari ke-9. A-nya itu adalah 15. Rasionya 2 pangkat 9 N1. 15 2 pangkat 8. Perpangkatan didahulukan. Jadi 2 pangkat 8 kamu cari dulu. 2 pangkat 8 itu adalah 256. 256 kali 15 berapa? Kalau aku hitungnya gini, kamu bisa 256 kali 15 gini boleh. Kalau aku 15 itu saya jadikan 10 tambah 5 kali 25. Saya masukkan satu-satu gini. 256 kali 10 2560. 256 kali 5 adalah 1280. Ditambah 3804 cm alias 38,4 meter. Masya Allah. Bucin ya, ngerajut sampai sepanjang 30 meter. Paham? Manual juga boleh kok. Oke, saya lanjutkan. Soal nomor 5. Number 5. Seorang ratu era Joseon berencana mengisi air di danaunya yang kering. Setiap hari dia mengisi 3 kali lebih banyak dari hari sebelumnya. Hampir sama kayak soal sebelumnya. Jika mula-mula dia mengisi 100 liter air, maka berapa total air yang dia isi selama seminggu? Jadi dia itu mengisi 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Jadi kayak gini. Nah kita cek ini batasan apa deret geometri. Jadi awalnya itu adalah 100 liter. Terus selanjutnya itu dia ngisi lagi 300 liter. Jadi ini tuh ngisinya, kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi tiap hari dia ngisi 100 liter. Hari kedua ngisi 300 liter. Hari ketiga kan 3 kali lipat ya ngisinya. Itu 900 liter dan seterusnya. Dia itu ngisi sampai selama seminggu itu berapa liter total. Jadi hari pertama ketambah hari kedua sampai hari ke-9. Hari ke-9, hari ke-7 1 minggu. Itu berapa liter? Berarti yang kita cari adalah deretnya alias SN, yang mana rumusnya adalah A kali R pangkat N-1 per R-1. Sekali lagi kalau geometri manual bisa, karena nggak terlalu banyak, nggak sebanyak aritmatika. Yang dicari itu seminggu kan. Jadi yang kamu cari itu S7. Kalau manual gimana Pak? Ya wis awalnya kan 100 isinya. Terus hari kedua 3 kali lipat lebih banyak kali 3 300. Hari selanjutnya 3 kali lipat lagi 900. Hari selanjutnya 2700 kali 300. Hari selanjutnya 8100. Hari selanjutnya 2 4 3 0 0 24.300. 1 2 3 4 5 6 kurang 1. Hari selanjutnya 72.900. Baru kamu tambah manual. Ini tambah ini 400, tambah ini 1300, tambah ini itu 4000, 4000 tambah ini 121, 121 tambah ini itu adalah 364,
tambah 729 itu adalah 1093. Yes. 109.300 liter air. Banyak banget. Ini kalau manual. Kalau pakai rumus SN sama dengan atau S7 langsung, masukkan ke rumusnya. A-nya 100, R-nya itu 3, kan 3 kali lipat ya. N-nya itu 7 min 1 per 3 min 1. 100 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 itu berapa? 3 pangkat 7 itu adalah saya ingat tuh 2187. Terus dikurangi 1 per 2. 100 2187 kurangi 1 2186 per 2. Ini bagi 2 1093 ketambahan 02 sama 109.300 liter. Oke. The last problem. Soal nomor 6. Oke. Ya, soalnya di sini. Han Sojun, seorang pemain basket, itu suatu hari dia itu iseng. Han Sojun itu iseng. Dia itu ingin mengukur panjang lintasan bola yang dia jatuhkan dari ketinggian 12 meter. Bola dia jatuhkan dari ketinggian 12 meter. Dan memantul berkali-kali hingga berhenti. Bola kalau jatuhkan gini, ke bawah, terus mantul lagi ke atas, terus ke bawah lagi, mantul lagi, ke bawah lagi, mantul lagi, ke bawah lagi, dan sebagainya sampai dia berhenti. Jika tinggi pantulannya itu 2/3 dari tinggi mula-mula, jadi tinggi pantulannya ini 2/3 dari tinggi mula-mula, maka panjang lintasan bola, jadi panjangnya ini berapa? Jangan nggak punya penggawean subuh. Apakah mungkin bisa dihitung, Pak? Bisa. Pakai penerapan deret geometri tak hingga. Cuma ini ada dua cara kita ngajarkannya. Pakai rumus cepat atau pakai konsep. Kalau pakai konsep seperti ini, gerakannya kan ada dua, gerakan ke bawah sama gerakan ke atas. Jadi nanti kita cari pas gerakannya ke bawah itu berapa panjang lintasannya, pas gerakannya ke atas itu berapa. Yang mana rumusnya itu sama, rumus STIB itu apa? Air A per 1 min M. Pas gerakan ke bawah dulu. Pas gerakan ke bawah ya. Dia itu suku awalnya kan 12 ini. Nah, tulis dulu rumusnya. Air ke bawah. Yang ini air ke atas. Yang membedakan itu rasionya sebenarnya sama-sama 2/3. Ini sebagai rasionya. Yang membedakan itu adalah suku awalnya, posisi awalnya. Kalau gerakan ke bawah, posisi awalnya pas 12 meter. Rasionya itu 2/3. Tapi pas posisinya ke atas, dia itu dimulai dari sini. Ini pas posisi ke atas, dimulainya itu dari sini. Jadi pas posisi ke atas itu dia itu posisinya itu 2/3 dari 12. Kan pantulannya kan 2/3 dari mula-mula, 2/3 dari 12. Berapa itu? 8. Maka suku awal untuk yang posisi ke atas 8. Rasionya sama-sama 2/3. Oke, tinggal dihitung. 12 1 kurangi 2/3 itu 1/3. 1 kurangi 2/3 1/3. Pembagian pecahan dibalik 12 dikali
3/1 ditambah 8 kali 3/1, 36 ditambah 24, 60 meter. Paham? Ini kalau pakai cara manual. Ada cara cepatnya Pak? Ada. Saya tulis di sini cukup ya. Cukup banget. Cukup banget. Jadi gini. Untuk mencari panjang lintasan bola yang dijatuhkan dari atas ya, itu rumusnya adalah A 1 plus R per 1 min R. Itu rumusnya. Jadi tinggal kamu masukkan aja, A nya itu 12, 1 plus 2/3, 1 min 2/3, 12, 5/3 per 1/3, 1 tambah 2/3 kan 5/3 ya. Ayo ST dulu ya. 3 coret, 12 kali 5, 60. Sama. Nah, itu tadi semua adalah penerapan barisan deret di kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, persiapkan untuk ulangan harian bab 1. Terima kasih atas perhatiannya anak kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.